kumaha kita hirup 2.000 sapoe, kumaha kaya teh ngomong. Pakai 2.000 itu saudara beli kue yang coklat hitam itu apa namanya? Podong. Podong berapa satunya? Hah? 1.000. Beli 2. Minumannya seember. Makan podong minum terus. Oh kembung. Sapoe itu kudu makan deh. 2.000 satu hari. Tapi ketika kita sadar bahwa Tuhan pencipta segala sesuatu, lebih dari itu pun Tuhan bisa kasih. Karena dia yang mempunyai kekayaan seluruh dunia. Punya mula Tuhan. Raja Daud ini cengli dia. Aduh Tuhan, saya bisa jadi raja karena Engkau. Saya bisa begini karena Engkau Tuhan. Segala puji bagi Engkau. Tokoh saya bisa jadi besar karena Engkau. Semuanya karena Engkau. Bukan karena saya. Bukan karena aku. Ya, berikut. Ketika ia sangat haus. Manusia kalau sudah haus, anak kecil, ma pengen minum, mama pengen minum. Nanti ini ada pisang nih, nggak mau, pengen minum, udah haus. Iya makan manggis, nggak mau, pengen minum. Saudara keluarkan, ini emas, perak, berlian, pengen minum. Diam dulu. Nih dikasih ini nih, sendok emas, nggak mau, pengen minum. Ini gelung nih, mahal sekali nih, mereknya Versace gelung. Sanggul nih, mau pengen minum. Orang kalau sudah haus pengennya minum. Dan yang punya air itu di seluruh dunia cuma Yesus. Akulah air hidup, akulah roti hidup. Barang siapa yang minum air yang kuberikan kepadanya, dia tidak haus lagi. Kenapa Simpson haus? Padahal dia hamba Tuhan. Padahal dia diurapi. 1.000 orang dibunuh sama dia. Karena dia memuliakan diri sendiri. Oleh karena aku. Ngai. Saya. Eke. Kita nggak pernah bilang semuanya karena Tuhan. Kalau saudara sadar ini semuanya karena dari Tuhan. Aduh, rezeki mah soal gampang. Ya, kaum muda kita sudah 2 yang kerja di kapal. Saya itu bingung, kerja di kapal perang apa di kapal apa? Apa di kapal api? Ya, di kapal pesiar di Amerika. Anak muda kecil pendek, tapi dia kembalikan kemuliaan sama Tuhan. Dia sudah berangkat tanggal 24 kemarin. Ya, dia kembalikan kemuliaan sama Tuhan, minta bantu doa lagi. Dia tahu diri, dia memuliakan Tuhan, puji Tuhan. Di dalam Yohanes 7 tidak usah dibuka. Yesus bilang begini, barang siapa yang haus, datanglah kepadaku, lalu minum. Jadi cuma dia yang punya air. Tentu airnya bukan air aqua. Air hidup. Nah, kalau gitu sekarang saya mau khotbah nggak ada bunyi supaya haleluyanya kedengaran dah. Ya. Ketika ia sangat haus, ini bagusnya ya, dia berserulah ia kepada Tuhan. Oleh tangan hambamu ini, itu salah bahasa Indonesia. Tapi dalam bahasa Inggris, you have given, engkau sudah memberikan this great deliverance, pembebasan yang besar ini, by the hand of your servant. Dia taruh namanya, disebut nama dirinya pelayan, hamba. Dia taruh di belakang. Engkaulah yang memberikan kemenangan yang besar ini kepada hambamu. Ya. Masa akan sekarang aku akan mati kehausan dan jatuh ke dalam tangan orang yang tidak bersunat ini. Nah, ini kebaikan Tuhan. Disinilah rahasianya. Saya minta izin dulu. Boleh nggak saya duduk? Aduh. Hari Jumat itu saya distrap, saudara. Kita mesti khotbah di Bekasi. Tapi, aduh itu yang unjuk rasa. Sudah dekat Bekasi, nggak bisa jalan. Padahal sudah ada persetujuan, nggak bisa jalan. Dan saya kehausan. Ya. Untung yang bawa saya langsung bawa ke restoran, jadi bisa minum. Sudah haus. Mobilnya juga haus.
jemput saya, bensin udah mau empty. Jemput saya, ya ampun, saya bilang udahlah, pom bensin dulu, penuhin dah. Ya, hitungan benar sih. Nih, dengar. Ketika ia sangat haus, berserulah ia kepada Tuhan. Coba kalau saudara berseru bagaimana? Coba. Katanya Tuhan, ngomongnya Tuhan. Berseru sama Tuhan bagaimana coba? Cuma bukan berseru atau mementa-menta. Berseru bagaimana? Oh, belum. Kalau saudara berseru tidak sampai keluar air mata, itu belum berseru. Orang tuh berseru tuh sampai keluar air mata, dia udah haus. Udah mau mati. Nah, itu Tuhan baik. Tapi di sini rahasianya, dengar ya. Kemudian Allah membelah liang batu yang di Lehi itu. Dalam bahasa Inggris, so God split the hollow place that is in Lehi. Dalam bahasa Yunani, rahang keledai disebut Lehi. Rahang keledai yang dia menang, Simpson menang, dia buang. Orang kalau sudah lupa sama Tuhan, apa yang buat dia menang, dia buang aja. Seperti nggak ada gunanya. Ingat Tuhan Yesus mengenyangkan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Setelah orang kenyang, sisanya berapa keranjang? Dengan jelas Yesus bilang, kumpulkan sisanya. Jangan ada yang terbuang. Aduh, ini sombong sekali. Udah menang 1.000 orang, dia buang. Justru Tuhan bikin mujizat. Dari rahang itu, mungkin ini rahang dibuangnya ke tempat yang agak landai. Ya, seperti landai gitu. Jadi buang situ, crack, hollow. Jadi rahang kan ada bagian yang kosongnya. Dari situ ada cracknya, ada apa namanya? Kalau apa crack tuh? Celah. Ya. Dari situ keluar air. Dengar, kalau Tuhan bisa pakai rahang keledai, keledainya udah mati, bisa keluar air dari situ. Kalau Tuhan bisa pakai keledai yang hidup untuk ngomong pada zaman Balhum, masa Tuhan tidak bisa berkati saudara? Saudara suka anggap diri, kita kayak tulang yang gak ada gunanya, saya gak ada harganya. Siapa bilang gak ada harganya? Semua disayang Tuhan. Ya, manusia lihat orang tuh dari baju, dari sepatu, dari kacamata, dari batik. No. Tuhan nggak lihat saudara. Tuhan nilai itu hati saudara. Maka ketika bertobat Simpson, dari rahang yang dia buang, Tuhan keluarin air. Waduh, sadar Simpson, lompat dia. Dia minum, keluarlah air dari situ, ia minum, lalu menjadi kuat dan segar kembali. Sebab itu dinamailah mata air itu mata air penyeru. Sama-sama. Dalam bahasa Yunani, enhakore. Sama-sama. Enhakore. Enhakor atau enhakore. Mata air dari orang yang berseru. Bagi saudara sidang jemaat, nih saya mau ngomong satu kalimat, supaya saudara jangan lupa seumur hidup. Tidak ada yang patut saudara khawatirkan. Saya kasih nomor teleponnya Tuhan ya, 223335018. Tapi saudara mau BBM sampai subuh juga nggak akan sampai. 22 itu Yunus 2 ayat 2, 333 itu Yeremia 33 ayat 3, 5012 itu Mazmur 50 ayat 12 dan Mazmur 81 ayat 8. 4 ayat itu suaranya sama. Berserulah kepadaku pada masa kepicikan. Aku pasti menolong kamu. Aku akan menolong kamu. Aku pasti. Saudara cuma tunggu berseru. Mohon pertolongan dari dia. Tidak ada yang patut saudara khawatirkan.
Asal jangan hejo tihang, kata orang Sunda. Saudara tahu hejo tihang? Ya. Kerja di sana, teceehan. Kerja di situ, belum sebulan, udah berhenti. Kerja di sono, berhenti. Kerja di sini, berhenti. Teceehan. Tersinggung. Kalau kerja cepat tersinggung, bagaimana saudaramu dapat kerja? Orang dunia lagi cari kerja. Saudara, Tuhan sudah buka jalan untuk cari kerja. Sudah dapat kerja, sudah dapat kerja. Saudaranya, seperti Simpson main buang aja pekerjaan itu. Biar kita pekerjaan itu gajinya kecil, setia dulu di situ. Sampai tokeh di atas segala tokeh. Yesus, ya nanti menggerakkan tokeh saudara. Dinaikkan gajinya. Karena saudara setia. Muka teh senyum terus. Ya. Kalau saudara cemberut terus. Siapa yang memasuk toko itu? Baut terus gitu. Dan mereka nggak tahu saudara sakit gigi. Mereka kan nggak tahu. Saudara dibayar untuk tersenyum sama langganan. Kerja di kantor harus pakai senyum. Apalagi di gereja. Itu senyum jangan kurang asem. Mesti senyum. Coba lihat kiri kanan. Coba lihat. Pakai senyum yang terbaik. Ayo. Mata genit, mata genit. Ayo, ayo. Senyum yang paling baik. Sebab Tuhan sayang sama orang yang tersenyum. Asal jangan sendirian tersenyumnya. Matius 6. Ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup lebih penting daripada makanan, dan tubuh lebih penting daripada pakaian. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapakmu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapa di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Sehasta itu 30 cm. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada, besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu? Hei orang yang kurang percaya, dalam bahasa Inggris, oh you of little faith. Hei kamu yang imannya kecil. Maaf saya pakai istilah ini. Kalau saudara khawatir, saudara menghina sama Tuhan. Sebab Tuhan bilang, jangan kamu khawatir. Ada beberapa kekhawatiran. Jangan saudara hidup dengan kekhawatiran. Saudara hidup dalam kekhawatiran, saudara hidup melawan Tuhan. Sebab Tuhan tidak suka jemaat yang suka khawatir. Karena dia sudah jamin. Aku beserta sama kamu sampai kesudahan. Sampai kesudahan alam. Yang jawab, dia diberkati Tuhan pasti. Yang gak jawab, insya Allah. Sampai kesudahan, takut.